bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, wabil nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam itu seringkali saya sampaikan di beberapa tempat itu, nikmat iman dan Islam itu adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama. Kenapa? Karena nikmat itu kita rasakan di dunia dan di akhirat. Kalau kita punya nikmat sehat, itu akan hilang ketika sakit sekali. Punya nikmat kaya akan hilang jadi ketika jadi miskin. Bahkan nikmat hidup itu juga hilang ketika mati. Namun nikmat iman dan Islam itu dirasakan baik di dunia ini maupun di akhirat. Kenikmatan Islam di dunia diantaranya adalah kenikmatan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebenarnya masih banyak kenikmatan Islam yang belum bisa kita rasakan, tapi yang sudah kita rasakan juga banyak. Allah sebenarnya memberikan kenikmatan Islam yang jauh lebih besar daripada yang sudah kita rasakan, dan itu masih belum bisa kita sampai atau belum bisa kita rasakan. Dan kenikmatan itu dijanjikan Allah di dunia juga. Nah, kenikmatan kita bersyukur kepada Allah itu menjadikan hidup kita itu hidupnya itu tenang, tidak tidak terlalu kemerungsung. Paling gampang bahasa kemerungsung itu udah jauh saya. Ya, jadi, nah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui ya, bulan ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang beramal baik di bulan Rajab maka pahalanya akan dilipat gandakan. Namun barang siapa yang beramal buruk di bulan Rajab ini, maka dosanya pun juga akan dilipat ganda. Nah, maka bulan Rajab ini bisa menjadi bulan yang harus sangat hati-hati dalam menjalani hidup. Bukan berarti nanti setelah bulan Rajab biasa aja, kan cuma ketika dosa cuma 1 kali ya, Rajab kemarin bisa dilipat gandakan. Bukan begitu. Kita menggunakan kaidah usul al-aslu fil af'ali taqayyudu bil hukmi syar'i. Hukum asal setiap perbuatan, setiap aktivitas itu terikat dengan hukum syar'i. Hukum asal itu pokoknya pada dasarnya setiap aktivitas kita itu terikat dengan hukum syar'i. Ahkamul khamsah, bukan asasul khamsah. Kalau asasul khamsah itu Pancasila. Asas yang 5 Pancasila. Kalau ahkamul khamsah itu hukum yang 5. Hukum yang 5 yang kita kenal itu adalah wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Nah, itu artinya apa? Setiap kita mau aktivitas, apapun aktivitas kita, itu kita sebagai seorang yang beriman, ya, seorang beriman itu berpikir dulu, ini termasuk yang mana, gitu. Termasuk aktivitas yang mana, perbuatan kita ini. Nah, ketika ini wajib, maka ya bahasanya kita harus kita kerjakan. Walaupun mungkin tadinya hukumnya mubah, ketika ini menjadi wajib, maka itu ya kalau diabaikan itu menjadi dosa juga. Apa yang
saya katakan tadinya mubah menjadi wajib. Wajibnya karena akad. Jadi nanti seperti contoh misalkan kemarin hari Jumat saya sholat Jumat di sini ngobrol dengan Pak Haji dan saat anak bahwa nanti Senin maghrib ke sini, ya kan? Dan itu saya sudah menjadi akad bahwa saya harus datang ke sini. Maka kedatangan saya ke sini ini sudah menjadi wajib karena sudah berjanji bahwa saya akan datang ke sini. Padahal ini ya Allah, kalau misalkan mengikuti bukan karena sudah janji, mendingan sholat di sana lebih dekat, atau bahkan sholat di rumah pun masih bisa kan? Tapi karena akad sudah, ya Allah, janji itu adalah bukan. Kalau misalkan janji tersebut mungkin saya pakai janjian gitu. Jadi aktivitas kita itu setiap aktivitas kita berpikir dulu ini termasuk aktivitas yang kalau wajib kita laksanakan, kalau haram ya kita tinggalkan, kalau sunnah ya kita perbanyak, kan bisa mungkin kita perbanyak, kalau makruh kita hindari. Nah, kalau yang mubah itu kita pilih yang bermanfaat. Kalau di surat Al-Mu'minun itu kan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang yang tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Sehingga aktivitas kita itu jangan sampai jadi aktivitas yang sia-sia. Contoh paling gampang itu scroll TikTok, Facebook, IG yang nggak ada nggak ada manfaatnya gitu. Ya bukan berarti ketika nonton TikTok atau Facebook bukan nggak ada manfaatnya. Ada Pak, banyak sekali di sana itu yang kita bisa mengambil manfaat dari sosial media di sana. Ada ceramah kiai kondang, ya. Terus ada motivasi, ya mungkin motivasi bisnis atau motivasi hidup dan seterusnya. Ya kita bisa lihat dari situ. Artinya kalau kita membuat atau melaksanakan aktivitas yang mubah tadi, oh ini ada manfaatnya. Ya, silahkan bapak-bapak atau juga sekali itu main handphone, tapi ketika bisa mengambil atau memilih yang bermanfaat itu akan menjadi lebih baik. Nah, dimulai lagi ya. Ya, 7 menit ya. Baik, kembali ke tema Isra wal Mi'raj ya. Saya kira sudah sangat masyhur bahwa di bulan Rajab itu adalah bulan di mana Rasulullah SAW itu melakukan perjalanan yang tadi di awal saya sampaikan, subhanalladzi asra bi 'abdihi dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nah, kita juga sudah sering mendengar bahwa perjalanan itu tidak mungkin dilakukan manusia pada saat itu. Dan perjalanan itu merupakan bukti kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kepercayaan kita, maksudnya itu penerimaan kita terhadap peristiwa perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa dihitung secara ilmiah, secara logika, secara rasional itu tidak ketemu, tapi harus diterima dengan keimanan. Walaupun ada juga yang menggambarkan istilahnya, memberikan contoh, ya bisa saja, misalkan seekor semut ya, dari mana? Dari Aceh misalkan, nah, dari sana bawa durian. Aceh banyak durian naik bis, duriannya itu ada di durian, naik bis, kemudian dibawa ke Jakarta.
Jakarta pas di bis dia turun dari Duren itu. Nah dari Duren kemudian balik lagi ke Aceh seperti itu. Sampai di Aceh seperti itu cerita, saya kemarin ke Jakarta. Nah itu mungkin begitu. Ada yang membuat ilustrasi seperti itu bahwa perjalanan Nabi Muhammad SAW itu gambarannya seperti itu. Tapi itu tidak masuk kategori itu. Bukan. Ini adalah perjalanan spiritual, perjalanan istimewa yang dilakukan oleh seorang nabi yang mana itu atas kehendak Sang Pencipta. Nanti kalau diperdalam lagi berkaitan dengan Allah sebagai maha kuasaannya itu bisa semuanya bisa kita menerima apapun yang terjadi. Nah, perjalanan Nabi Muhammad SAW ke dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian di sana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka untuk menerima wahyu sholat. Nah, ini juga sangat masyhur kita. Nah, kalau Nabi untuk mendapatkan kenikmatan sholat, Nabi Muhammad ini untuk mendapatkan kenikmatan sholat sampai melakukan sebuah perjalanan, kemudian ketika kembali ke tempat asalnya, dia menerima perintah untuk sholat itu, artinya ada sesuatu yang dilakukan. Nah, sementara kita ini ketika mendapatkan perintah sholat itu dari periwayatan dari Rasul, kemudian para sahabat dan para tabi'in dan terus sampai kepada kita. Nah, seringkali kita melaksanakan sholat itu ya sekedar memenuhi kewajiban. Kalau saya bilang ala ada, barangkali gitu. Kalau ada apa-apa yang penting terlaksana selesai sudah, atau benar-benar bisa menikmati. Dan salah satu makna sholat, dari makna sholat yang menurut saya itu menarik untuk kita cermati itu adalah sholat bermakna waslatu atau wasilatu. Apa itu wasilatu? Penghubung, perantara. Jadi ketika sholat itu kita ketemu dengan zat yang menciptakan kita. Jadi perantaranya itu, artinya melalui sholat itu kita bisa berhadapan dengan Sang Khalik. Maka alangkah indahnya sebuah pertemuan yang dilakukan oleh seorang hamba pakai sahaya kan? Hamba sahaya, seorang abdi dengan tuannya, dengan majikannya, dengan Sang Khalik. Allah itu majikan kita. Bahasa ini kan. Kenapa kita menganggap Allah itu sebagai majikan? Dalam hal ini, dalam tanda kutip ya, bukan majikan seperti itu. Seorang hamba, seorang abdi yang baik itu adalah ketika diperintah oleh majikannya itu nggak pakai tatu, dan majikan kita ini, Allah ini adalah zat yang maha baiknya luar biasa. Udah nggak ada tandingannya bahasanya, nggak ada majikan baik Allah. Kita minta apapun dikasih. Dan seorang abdi itu, kalau Bapak pernah istilahnya mendengar cerita atau mungkin lihat ketoprak, ya, ketoprak itu yang mau menceritakan tentang peristiwa di kerajaan. Bagaimana seorang
seorang abdi kalau ingin ketemu raja, itu kan dari jauh saja sudah ngesot. Rajanya belum datang loh. Itu cuma ada kursinya. Kalau sekarang semuanya singgasana. Dia duduk di singgasana di situ, nggak berani dia jadi. Malah saya belum ada. Ketika datang itu, sesuatu yang luar biasa. Nah, maka ketika kita sholat itu adalah merupakan sarana untuk bisa ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahasanya itu kalau saya katakan diizinkannya, bukan diizinkannya ya, karena disyariatkannya itu hanya 5 kali. Dan seringkali kita hanya itu doang yang dilakukan ya. Yang padahal selain itu kita juga boleh gitu menghadapi Allah. Saya ingin menghadap waktu-waktu yang lain, waktu-waktu sunnah. Nah, tapi karena ya seringnya kita nyari yang wajib-wajib saja, hanya 5 kali saja. Makanya apabila kita ingin menghadap raja, kemudian begitu tunduk, ya, khusyuk, khudu, ikhlas, ya kan? Khusyuk, tulus apa istilahnya itu orientasinya, pikiran kita hanya kepada yang ingin kita ketemui, ya kan? Khudu, tunduk, kita tidak berani menentang apapun. Seandainya yang kita temui nanti itu memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, dan ikhlas apa yang kita lakukan itu hanya benar-benar karena dipanggil oleh Sang Khalik. Persoalannya adalah ketika kita sudah membiasakan diri ketemu dengan Sang Khalik yang 5 waktu tadi, senantiasa berhubungan, menjadikan sholat sebagai wasilah kita bertemu dengan Allah dan diizinkan dengan diterima dengan baik, maka harusnya ketika kita di luar sholat itu perasaan keterikatan kita dengan Sang Pencipta itu jangan sampai ditinggal. Jadi persoalannya adalah tadi ketika paham sebenarnya itu sekularisme. Ketika sholat itu begitu khusyuk, khudu, ikhlas. Nah, ketika di luar sholat apa kan bukan di masjid, ini biasa aja. Makanya ini harus benar-benar juga diperhatikan. Makna dari sholat itu adalah penghubung kita dengan Allah, dan di luar sholat pun kita sebaiknya juga tetap tetap merasa senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu karena sudah cukup dari 17 menit. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila kita berjumpa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustaz Abdul Bara. Demikianlah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tausiah yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, terutama tentang hikmah daripada Isra Mi'raj. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi